Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasar, NIM 24650192, kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program. Pada program ini terdapat sebuah kelas bernama polymorphism yang memiliki dua buah metode dengan nama yang sama, yaitu cetak. Walaupun namanya sama, kedua metode tersebut memiliki parameter yang berbeda, sehingga termasuk contoh polymorphism melalui metode overloading. Metode yang pertama itu metode cetak tanpa parameter. Yang metode kedua itu metode cetak dia dengan parameter char karakter. Metode ini menerima satu parameter bertipe char. Karakter yang dikirimkan melalui parameter ini akan dicetak sebanyak 10 kali. Dengan demikian pengguna dapat menentukan sendiri karakter apa yang ingin dicetak. Misalnya karakter sama dengan. Konsep polymorphism yang digunakan, program ini menerapkan polymorphism statis atau metode overloading, yaitu ketika beberapa metode memiliki nama yang sama tetapi beda parameter. Perbedaan parameter dapat berupa jumlah parameter, tipe parameter, atau keduanya. Dalam contoh ini cetak tanpa parameter dan cetak char karakter. Lanjut ke main poly. Program berikut digunakan untuk menguji dan menampilkan cara kerja polymorphism tadi tanpa melalui metode overloading yang ada pada kelas polymorphism. Di sini ada public class main poly dan public class void mainstream dan seterusnya. Yang pertama, membuat objek kelas main polymorphism. Baris ini membuat objek bernama overpoly cetak dari kelas polymorphism. Objek inilah yang nantinya digunakan untuk memanggil kedua metode. Yang kedua, memanggil metode cetak. Metode cetak tanpa parameter akan dijalankan, outputnya yang dihasilkan adalah karakter pagar sebanyak 10 kali sesuai isi metode. Sistem outprint digunakan untuk menambah baris kosong agar output lebih rapi. Ketika memanggil metode cetak char karakter dengan parameter overpoly cetak sama dengan. Kali ini metode cetak dipanggil dengan sebuah parameter karakter, yaitu karena parameter diberikan metode overloading yang memiliki parameter akan dipilih oleh compiler.
output yang muncul adalah karakter sama dengan sebanyak 10 kali dan pagar sebanyak 10 kali. Pada kode tersebut terjadi polymorphism statis atau compile time, yaitu method overloading, di mana nama metode tetap sama dicetak dengan parameter yang berbeda dan tanpa parameter dengan parameter char. Lanjut ke kelas singa. Kelas singa ini merupakan contoh sederhana dari sebuah kelas dalam pemrograman Java yang mempresentasikan perilaku dasar seekor singa di dalam kelas dasar singa. Di dalam kelas ini terdapat dua buah metode, yaitu makan dan berburu, yang menggambarkan aktivitas singa. Yang pertama dengan void makan sistem outprint, dan yang kedua dengan void berburu. Metode ini tidak menerima parameter saat dipanggil. Program akan menampilkan teks singa makan dengan teks singa berburu. Metode ini menggambarkan aktivitas makan sebagai perilaku seekor singa. Metode berburu dia tidak memiliki lagi parameter, dia langsung menampilkan kalimat singa berburu. Metode ini mempresentasikan tindakan berburu yang merupakan aktivitas utama singa untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, kelas harimau. Kelas ini juga sama seperti juga singa tadi, dia menggunakan metode makan dan berburu untuk menggambarkan sebuah aktivitas harimau. Langsung ke poly 1. Program poly ini merupakan contoh dari polymorphism statis menggunakan metode overloading. Dalam program ini terdapat dua metode dengan nama yang sama, yaitu coba, namun memiliki parameter yang berbeda. Yang pertama itu coba dalam kurung singa X. Yang kedua coba dalam kurung harimau X. Dengan perbedaan parameter tersebut, Java dapat menentukan metode mana yang harus dijalankan berdasarkan objek yang dikirimkan saat pemanggilan. Pertama, struktur program. Public class poly 1. Metode overloading untuk parameter singa, static void coba singa dalam kurung X. Terus public class public static void. Di sini singa S sama dengan nil singa, atau harimau dengan simbol hal itu sama dengan nil harimau. Metode ini menerima parameter berupa objek singa ketika dipanggil dengan objek singa. Metode akan menjalankan X makan dan X berburu. Metode ini menerima parameter berupa objek harimau ketika dipanggil dengan objek harimau. Ketika kita jalankan, maka outputnya akan menampilkan singa makan,
singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Lanjut ke public class poli 2. Kelas poli 2 mendefinisikan sebuah kelas bernama poli 2. Metode statis ini menerima objek bertipe hewan sebagai masukan, kemudian memanggil metode makan dan berburu. Pada objek tersebut disinilah polimorfisme berperan. Metode aktual yang dipanggil akan bergantung pada tipe sebenarnya dari objek hewan yang dilewatkan. Terus poli 3 mendefinisikan sebuah kelas bernama poli 3. Metode coba sama seperti di poli 2. Metode main membuat array hewan dari objek hewan, menginisialisasi array dengan objek singa dan objek harimau. Memanggil metode coba dan memberikan elemen pertama dari array hewan, yaitu singa. Dia sama outputnya dengan poli 2 tadi, poli 1 tadi. Lanjut ke public class dosen. Public class dosen dengan void mengajar. Interface ini mendefinisikan sebuah metode mengajar. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan implementasi untuk metode mengajar. Terus kelas manusia. Kelas manusia, yaitu kelas ini mendefinisikan sebuah bernafas yang mencetak bernafas, metode bernafas. Yang ketiga, kelas manusia super. Kelas manusia super ini ini extends atau mewarisi dari kelas manusia, yang berarti ia mewarisi metode bernafas. Ia implements interface dosen dan petani, yang berarti ia harus menyediakan implementasi untuk metode mengajar dan bertani. Kelas ini berisi metode main yang merupakan titik masuk program. Ini juga mendefinisikan 3 metode statis. Yang seterusnya main implementasi. Main di sini, kelas ini berisi metode main yang merupakan titik masuk program. Ia juga mendefinisikan 3 metode statis: coba dosen, coba petani, dan coba manusia. Metode ini menerima objek bertipe dosen, petani, dan manusia masing-masing dan memanggil metode yang sesuai yang didefinisikan dalam interface atau kelas. Di dalam metode main, sebuah objek bertipe manusia super dibuat metode coba dosen, coba petani, dan coba manusia dipanggil, dan objek Andi diberikan sebagai argumen.
outputnya mengajar, bertani, dan bernafas. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.